Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tarikh Media. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menunggu puluhan tahun untuk sebuah doa yang belum juga terjawab? Inilah kisah tentang kesabaran, harapan, dan keajaiban dari Allah. Di tengah usia yang telah sangat tua, seorang nabi besar yaitu Nabi Ibrahim dan istrinya yang setia, Sarah, akhirnya menerima kabar yang tak pernah mereka sangka. Para malaikat datang membawa berita luar biasa. Mereka akan dikaruniai seorang anak bernama Nabi Ishak, seorang nabi yang kelak melanjutkan cahaya tauhid di bumi. Inilah kisah penuh hikmah tentang kelahiran, perjuangan, dan warisan iman dari Nabi Ishak alaihi salam. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Keluarga Nabi Ibrahim yang diberkahi. Pada masa yang sangat jauh dalam sejarah umat manusia, hiduplah seorang nabi agung yang dikenal karena keteguhan imannya kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau adalah salah satu nabi yang paling dihormati dalam sejarah agama Samawi. Kehidupan Nabi Ibrahim dipenuhi dengan perjuangan dakwah yang berat karena beliau hidup di tengah masyarakat yang masih menyembah berhala. Sejak muda, Nabi Ibrahim telah menentang kebiasaan kaumnya yang membuat patung-patung sebagai sesembahan. Dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, beliau mengajak manusia untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam perjuangan dakwahnya itu, Nabi Ibrahim tidak sendiri. Di sampingnya selalu ada seorang istri yang setia dan penuh kesabaran, yaitu Sarah. Sarah dikenal sebagai wanita yang solehah, lembut hatinya, dan sangat taat kepada Allah. Ia selalu mendampingi suaminya dalam berbagai ujian kehidupan, termasuk ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi menjaga keimanan dan menyebarkan dakwah tauhid. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan keberkahan dan keteguhan iman, ada satu ujian besar yang telah lama mereka rasakan. Selama bertahun-tahun pernikahan, Nabi Ibrahim dan Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Waktu terus berjalan hingga usia mereka semakin tua. Dalam pandangan manusia, harapan untuk memiliki keturunan hampir terasa mustahil. Namun bagi Nabi Ibrahim dan Sarah, keputusasaan tidak pernah ada. Mereka tetap bersabar dan terus memohon kepada Allah dengan penuh harap. Nabi Ibrahim berdoa dengan penuh kerendahan hati agar Allah menganugerahkan keturunan yang soleh yang dapat melanjutkan perjuangan dakwah tauhid di muka bumi. Doa itu dipanjatkan dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar setiap permohonan hambanya. Kisah keluarga Nabi Ibrahim inilah yang kemudian menjadi awal dari salah satu mukjizat besar dalam sejarah para nabi, yaitu kelahiran seorang anak yang kelak dikenal sebagai Nabi mulia, Nabi Ishak. Bab 2. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon keturunan. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang solehah, Sarah, masih belum juga dikaruniai seorang anak. Usia keduanya semakin bertambah tua, sementara harapan untuk memiliki keturunan tampak semakin jauh dalam pandangan manusia. Namun bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada kata putus asa dalam memohon kepada Allah. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun keadaan tampak mustahil menurut perhitungan manusia, beliau tetap percaya bahwa Allah mampu memberikan apapun yang Dia kehendaki. Di tengah keheningan malam dan dalam setiap sujudnya kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam terus memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Beliau tidak meminta kekayaan atau kedudukan dunia, tetapi memohon sesuatu yang sangat berharga bagi kelanjutan dakwahnya, yaitu seorang anak yang soleh yang dapat melanjutkan perjuangan menyebarkan tauhid kepada umat manusia. Dengan hati yang penuh harap, beliau berdoa sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, wahai Tuhanku,
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa ini menunjukkan betapa besar harapan Nabi Ibrahim alaihissalam agar keturunannya kelak menjadi orang yang taat kepada Allah dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Allah yang Maha Mendengar tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang tulus. Meskipun waktu terus berjalan dan usia Nabi Ibrahim alaihissalam semakin lanjut, Allah telah menyiapkan takdir yang indah bagi beliau. Doa yang dipanjatkan dengan penuh kesabaran itu kelak akan dijawab oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Sebelum kabar tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam datang, Allah terlebih dahulu memberikan karunia seorang putra lainnya melalui Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun kisah tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam sendiri akan menjadi salah satu mujizat besar yang menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kekuasaan Allah bagi hamba-hambanya yang sabar dan bertawakal. Bab 3. Kesabaran Sarah menanti karunia Allah. Di balik kisah perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat sosok wanita mulia yang selalu setia mendampingi setiap langkahnya. Ia adalah Sarah, seorang wanita yang dikenal karena keimanan, kesabaran, dan keteguhannya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Sarah bukan hanya seorang istri bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga sahabat perjuangan yang selalu memberikan dukungan dalam perjalanan dakwah yang penuh tantangan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya menghadapi penolakan dari kaumnya, bahkan sampai harus meninggalkan tanah kelahirannya demi mempertahankan keimanan kepada Allah. Salah satu ujian terbesar yang dialami Sarah adalah ketika ia harus menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak. Dalam masyarakat pada masa itu, memiliki keturunan adalah sebuah kebahagiaan besar bagi setiap keluarga. Namun, waktu terus berlalu, sementara usia Sarah semakin bertambah tua. Harapan untuk memiliki anak pun tampak semakin tipis jika dilihat dari sudut pandang manusia. Meski demikian, Sarah tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan takdir yang Allah tetapkan. Ia tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keimanan. Kesabaran Sarah juga terlihat dari sikapnya yang selalu mendukung doa dan harapan suaminya. Ia percaya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun tubuhnya semakin rentah dan usia sudah sangat lanjut, Sarah tidak pernah menutup pintu harapan terhadap rahmat Allah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa usia Sarah telah mencapai sekitar 90 tahun ketika kabar gembira itu akhirnya datang. Keimanan dan kesabarannya menjadi contoh yang sangat indah tentang bagaimana seorang hamba seharusnya bersikap ketika menghadapi ujian kehidupan. Dari kesabaran panjang inilah, Allah kemudian menurunkan sebuah kabar yang sangat menakjubkan. Kabar tersebut adalah tentang kelahiran seorang anak yang kelak akan menjadi nabi mulia, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, yang akan melanjutkan cahaya tauhid dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bab 4. Kedatangan para malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari yang penuh ketenangan, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan beberapa tamu yang belum pernah beliau kenal sebelumnya. Mereka datang dengan penampilan seperti manusia biasa, berjalan menuju tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sikap yang tenang dan penuh wibawa. Sebagaimana kebiasaan beliau yang sangat memuliakan tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam segera menyambut mereka dengan ramah dan penuh penghormatan. Beliau tidak bertanya banyak tentang siapa mereka atau dari mana mereka datang. Sebaliknya, beliau langsung mempersilahkan mereka untuk beristirahat dan menyiapkan jamuan terbaik yang bisa diberikan kepada para tamu tersebut. Dengan sigap, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menyiapkan hidangan untuk mereka. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa beliau menyembelih seekor anak sapi yang gemuk dan kemudian memanggangnya sebagai hidangan bagi para tamu yang datang. Setelah makanan itu disajikan di hadapan mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan sesuatu yang membuatnya merasa heran. Para tamu itu tidak menyentuh makanan yang telah disediakan. Mereka hanya duduk dengan tenang tanpa memakan hidangan tersebut.
Hal ini membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merasa khawatir. Karena pada masa itu, kebiasaan seseorang yang menolak makanan tuan rumah sering dianggap sebagai tanda adanya niat yang tidak baik. Melihat kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam, para tamu itu kemudian menenangkan beliau. Mereka menjelaskan bahwa mereka bukanlah manusia biasa, melainkan para malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa sebuah tugas penting. Para malaikat itu diutus untuk menyampaikan beberapa kabar besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kabar tersebut adalah kabar gembira yang sangat mengejutkan, yaitu tentang akan lahirnya seorang anak dari istrinya yang solehah, Sarah. Kabar itu begitu luar biasa karena Sarah telah lama hidup tanpa keturunan dan usianya pun sudah sangat tua. Namun para malaikat itu menyampaikan bahwa Allah telah menetapkan sebuah takdir yang penuh keajaiban. Anak yang akan lahir itu kelak adalah seorang nabi yang soleh, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, yang akan melanjutkan garis keturunan para nabi dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bab 5. Kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Setelah menjelaskan bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah, para tamu mulia itu kemudian menyampaikan kabar yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kabar tersebut bukan sekadar berita biasa, melainkan sebuah kabar gembira yang telah lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Sarah. Para malaikat itu mengatakan bahwa Allah akan memberikan karunia seorang anak kepada mereka, meskipun usia keduanya sudah sangat lanjut. Anak yang dijanjikan itu kelak akan menjadi seorang nabi yang soleh dan diberkahi. Ketika kabar tersebut disampaikan, Sarah yang berada tidak jauh dari tempat itu ikut mendengarnya. Ia berdiri dengan penuh keheranan karena berita tersebut terasa begitu sulit dipercaya menurut perhitungan manusia. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah sangat tua, yang selama puluhan tahun tidak pernah memiliki anak, kini akan melahirkan seorang bayi? Namun kabar yang dibawa oleh para malaikat itu adalah janji dari Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada satupun yang mustahil baginya. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan peristiwa ini sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Para malaikat menyampaikan bahwa anak yang akan lahir itu bernama Nabi Ishak alaihissalam. Bukan hanya itu, mereka juga menyampaikan bahwa dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam kelak akan lahir seorang nabi lagi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ini adalah kabar yang menunjukkan betapa besarnya keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi rasa syukur dan keharuan. Selama ini beliau selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang soleh. Kini Allah menjawab doa tersebut dengan cara yang begitu menakjubkan. Kabar gembira ini menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan doa hambanya yang dipanjatkan dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Dari peristiwa inilah dimulai salah satu mukjizat besar dalam sejarah para nabi, yaitu kelahiran Nabi Ishak alaihissalam yang akan melanjutkan dakwah tauhid di bumi. Bab 6. Keheranan Sarah atas kabar para malaikat. Ketika para malaikat menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya yang solehah, Sarah, juga ikut mendengar percakapan tersebut. Saat itu, Sarah berada tidak jauh dari tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu para tamunya. Ketika kabar itu sampai ke telinganya, ia tidak dapat menyembunyikan rasa heran yang begitu besar. Selama puluhan tahun hidup bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, ia belum pernah merasakan karunia seorang anak. Bahkan, kini usianya sudah sangat tua. Begitu pula dengan usia suaminya yang telah lanjut. Dalam pandangan manusia, kemungkinan untuk memiliki anak hampir tidak mungkin lagi terjadi. Karena keheranan yang sangat besar itu, Sarah pun tertawa. Tawa tersebut bukanlah tawa mengejek, melainkan tawa penuh keheranan atas kabar yang terasa begitu luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Sarah merasa takjub mendengar berita tersebut. Ia berkata dengan penuh keheranan, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku seorang perempuan tua dan suamiku juga sudah sangat tua?"
Ucapan ini menunjukkan betapa besar rasa takjub Sarah terhadap kabar yang disampaikan oleh para malaikat. Namun, para malaikat yang diutus oleh Allah segera menenangkan Sarah. Mereka menjelaskan bahwa kabar tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Mereka berkata bahwa hal itu adalah ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah telah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Para malaikat itu juga mengingatkan bahwa rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Mendengar penjelasan tersebut, Sarah mulai memahami bahwa apa yang disampaikan oleh para malaikat adalah sebuah janji dari Allah yang pasti akan terjadi. Ia pun menerima kabar tersebut dengan hati yang penuh harap dan rasa syukur. Kabar itulah yang kemudian menjadi awal dari kelahiran seorang anak yang sangat mulia, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, seorang nabi yang kelak akan menjadi bagian penting dari garis keturunan para nabi yang diberkahi oleh Allah. Bab 7. Mujizat kelahiran Nabi Ishak alaihi salam. Kabar yang disampaikan para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah akhirnya benar-benar terjadi. Setelah sekian lama menunggu dengan penuh kesabaran, Allah menurunkan karunia yang sangat besar kepada keluarga mulia tersebut. Pada usia yang sangat lanjut, Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Peristiwa ini menjadi sebuah mujizat yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Apa yang menurut manusia tampak mustahil, bagi Allah sangatlah mudah untuk diwujudkan. Kelahiran anak itu membawa kebahagiaan yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Selama bertahun-tahun, mereka menanti hadirnya seorang keturunan yang dapat meneruskan dakwah tauhid kepada umat manusia. Kini Allah telah menjawab doa mereka dengan cara yang sangat menakjubkan. Anak yang lahir itu diberi nama Nabi Ishak alaihi salam. Nama Ishak dalam beberapa penjelasan ulama dihubungkan dengan makna kegembiraan atau tawa, mengingat bagaimana Sarah sempat tertawa karena merasa takjub ketika mendengar kabar gembira dari para malaikat sebelumnya. Kelahiran Nabi Ishak alaihi salam bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi juga menjadi tanda keberkahan yang besar bagi masa depan umat manusia. Allah telah menetapkan bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam kelak akan lahir banyak nabi yang akan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keluarga yang sangat diberkahi oleh Allah. Sejak hari kelahirannya, Nabi Ishak alaihissalam telah berada dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memandang putranya dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa anak ini adalah jawaban dari doa panjang yang selama ini beliau panjatkan. Mujizat kelahiran Nabi Ishak alaihissalam menjadi bukti bahwa kesabaran dan keyakinan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia, karena pada waktunya Allah akan memberikan jawaban terbaik bagi hambanya yang beriman. Bab 8. Nabi Ishak alaihi salam tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat mulia dan penuh keimanan. Setelah kelahirannya yang penuh mukjizat, Nabi Ishak alaihi salam tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat mulia dan penuh keimanan. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi besar yang dikenal sebagai pemimpin para nabi dan teladan dalam keteguhan iman. Sejak kecil, Nabi Ishak alaihi salam telah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sangat bersyukur atas kehadirannya. Bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah, kelahiran Ishak adalah anugerah yang sangat berharga setelah penantian yang begitu panjang. Masa kecil Nabi Ishak alaihi salam dipenuhi dengan pendidikan yang penuh hikmah dan nilai-nilai keimanan. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hanya mencintai putranya sebagai seorang ayah, tetapi juga mendidiknya dengan ajaran tauhid yang kuat sejak usia dini. Beliau mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Setiap hari, Nabi Ishak alaihi salam melihat langsung bagaimana ayahnya menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah, mulai dari ibadah, doa, hingga sikap sabar dalam menghadapi berbagai ujian.
Lingkungan keluarga yang soleh ini membentuk karakter Nabi Ishak alaihi salam menjadi seorang anak yang lembut hati, taat, dan penuh rasa hormat kepada orang tuanya. Ia tumbuh dengan akhlak yang baik serta memiliki kecintaan yang besar terhadap kebenaran. Kehidupan bersama seorang ayah yang merupakan Nabi Allah membuatnya belajar banyak tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia. Selain itu, Nabi Ishak alaihi salam juga mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga yang memiliki tugas besar dalam menyebarkan ajaran tauhid. Ia memahami bahwa dakwah yang telah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam harus terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ishak alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan penuh keimanan, yang kelak akan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan para nabi dalam mengajak manusia menuju jalan yang lurus. Bab 9. Pendidikan Tauhid dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ishak alaihi salam semakin banyak belajar dari ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai seorang nabi dan ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam sangat memperhatikan pendidikan putranya. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan, tetapi yang paling utama adalah menanamkan ajaran tauhid yang murni. Bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, mengenal dan menyembah Allah adalah dasar utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sejak kecil, Nabi Ishak alaihi salam sudah dibimbing untuk memahami bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nabi Ibrahim alaihi salam sering mengajak putranya untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ia mengajarkan bahwa langit yang luas, bumi yang subur, gunung-gunung yang kokoh, serta pergantian siang dan malam, semuanya adalah bukti kekuasaan Allah. Dari pelajaran-pelajaran inilah, Nabi Ishak alaihi salam belajar untuk semakin mengenal kebesaran Sang Pencipta. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanya berupa kata-kata, tetapi juga melalui teladan kehidupan sehari-hari. Nabi Ishak alaihi salam melihat sendiri bagaimana ayahnya selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Selain mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim alaihi salam juga mendidik putranya agar memiliki akhlak yang mulia. Ia mengajarkan pentingnya kejujuran, kesabaran, kelembutan hati, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Nabi Ishak alaihi salam tumbuh menjadi anak yang penuh rasa hormat kepada orang tuanya dan selalu berusaha melakukan kebaikan kepada orang lain. Pendidikan ini membentuk kepribadian Nabi Ishak alaihi salam menjadi seorang yang bijaksana dan penuh kasih. Melalui bimbingan ayahnya, Nabi Ishak alaihi salam perlahan memahami bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar di masa depan. Ia berasal dari keluarga para nabi yang memiliki tugas untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Pendidikan yang kuat dari Nabi Ibrahim alaihi salam inilah yang kelak mempersiapkan Nabi Ishak alaihi salam untuk menjadi seorang nabi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah tauhid kepada umat manusia. Bab 10. Nabi Ishak alaihi salam diangkat menjadi nabi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ishak alaihi salam tumbuh menjadi seorang lelaki yang matang, bijaksana, dan penuh keimanan. Pendidikan yang diberikan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dalam tauhid dan memiliki akhlak yang mulia. Ia dikenal sebagai orang yang lembut, sabar, serta selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan dan ketulusan itu membuat Nabi Ishak alaihi salam menjadi sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Melihat kesolehan dan keimanan yang ada pada diri Nabi Ishak alaihi salam, Allah kemudian memilihnya untuk menjadi seorang nabi. Pengangkatan ini merupakan sebuah kehormatan besar, sekaligus amanah yang sangat berat.
Sebagai nabi, Nabi Ishak alaihi salam memiliki tugas untuk melanjutkan dakwah tauhid yang telah diperjuangkan oleh ayahnya. Ia diutus untuk mengajak manusia agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan yang masih ada di tengah masyarakat. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam termasuk di antara para nabi yang diberkahi oleh Allah. Dalam beberapa ayat, Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dianugerahi keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, dan kemudian cucunya, Nabi Yakub alaihi salam, yang juga menjadi seorang nabi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihi salam melanjutkan perjuangan dakwah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan manusia untuk beriman kepada Allah, menjalankan kebaikan, serta menjauhi segala bentuk kezaliman. Bab 11. Dakwah Nabi Ishak alaihi salam kepada kaumnya. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Ishak alaihi salam memulai tugas besarnya sebagai utusan Allah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Ia melanjutkan perjuangan dakwah yang telah lama dimulai oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Nabi Ishak alaihi salam mengajak manusia agar hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selainnya. Dakwah ini sangat penting, karena pada masa itu, masih banyak manusia yang terpengaruh oleh berbagai bentuk kemusyrikan serta kebiasaan menyembah berhala. Nabi Ishak alaihi salam menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat di sekitarnya dengan cara yang bijaksana. Ia tidak memaksakan ajaran tersebut dengan kekerasan, tetapi menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang lembut dan penuh hikmah. Beliau mengingatkan manusia bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan, serta yang mengatur seluruh alam semesta. Karena itu, hanya kepada Allah sajalah manusia seharusnya beribadah dan memohon pertolongan. Selain menyeru manusia untuk menyembah Allah, Nabi Ishak alaihi salam juga mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dengan akhlak yang baik. Ia menasihati kaumnya agar berlaku jujur, saling menolong, dan tidak melakukan kezaliman kepada sesama. Nabi Ishak alaihi salam juga mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sementara kehidupan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Oleh karena itu, manusia harus mempersiapkan diri dengan melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ishak alaihi salam berlangsung dengan penuh kesabaran. Sebagaimana para nabi lainnya, beliau menghadapi berbagai tantangan dalam mengajak manusia menuju kebenaran. Namun, dengan keteguhan iman dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, Nabi Ishak alaihi salam terus melanjutkan tugasnya. Melalui dakwah inilah, beliau berusaha menjaga agar ajaran tauhid tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya, termasuk kepada putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Bab 12. Kehidupan Nabi Ishak alaihi salam yang penuh hikmah. Sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Allah, Nabi Ishak alaihi salam menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan dan kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki hati yang lembut, sikap yang tenang, serta kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai keadaan. Sifat-sifat mulia ini tidak lepas dari pendidikan yang ia terima sejak kecil dari ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang selalu menanamkan nilai-nilai tauhid, kesabaran, dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-harinya, Nabi Ishak alaihi salam menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia hidup dengan sederhana meskipun berasal dari keluarga yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sikapnya yang rendah hati membuat banyak orang merasa dekat dan menghormatinya. Nabi Ishak alaihi salam selalu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang bukanlah karena harta atau kedudukan, tetapi karena keimanan dan ketaatan kepada Allah. Selain berdakwah mengajak manusia kepada tauhid,
Nabi Ishak alaihi salam juga dikenal sebagai pribadi yang sangat bijaksana dalam memberikan nasihat. Ia sering mengingatkan kaumnya tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Menurut beliau, setiap nikmat yang dimiliki manusia, baik berupa kesehatan, rizki, maupun keluarga, adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri dengan cara beribadah dan melakukan kebaikan. Kepribadian Nabi Ishak alaihi salam yang penuh hikmah membuat dakwahnya diterima dengan baik oleh banyak orang. Mereka melihat ketulusan dan keikhlasan dalam setiap perkataan serta perbuatannya. Kehidupan beliau menjadi contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba seharusnya hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui kehidupan yang penuh hikmah ini, Nabi Ishak alaihi salam tidak hanya menyampaikan ajaran tauhid melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan yang ia tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara inilah, cahaya dakwah yang telah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Bab 13. Pernikahan Nabi Ishak alaihi salam. Ketika Nabi Ishak alaihi salam telah tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa yang soleh dan bijaksana, tibalah saatnya beliau membangun sebuah keluarga. Dalam berbagai riwayat sejarah para nabi, disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam menikah dengan seorang wanita yang solehah bernama Rifkah. Ia dikenal sebagai wanita yang memiliki akhlak yang baik, penuh kelembutan, serta memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Pernikahan ini menjadi awal dari kelanjutan keturunan para nabi yang diberkahi oleh Allah. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihi salam menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ia memperlakukan istrinya dengan baik, serta membimbing keluarganya agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dalam rumah tangga mereka, nilai-nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah selalu menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Ishak alaihi salam mengajarkan kepada keluarganya pentingnya beribadah, bersyukur atas nikmat Allah, serta menjaga akhlak yang mulia dalam setiap perbuatan. Kehidupan rumah tangga Nabi Ishak alaihi salam dan Rifkah berlangsung dengan penuh ketenangan dan keberkahan. Keduanya saling mendukung dalam menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan ibadah dan kebaikan. Sebagaimana keluarga para nabi lainnya, rumah tangga mereka menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai tauhid yang kuat. Di dalam keluarga inilah kelak lahir generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dakwah kepada umat manusia. Dari pernikahan ini, Allah kemudian mengaruniakan keturunan kepada Nabi Ishak alaihi salam. Salah satu anaknya yang kelak menjadi sangat terkenal dalam sejarah para nabi adalah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam kemudian menjadi seorang nabi yang melanjutkan perjuangan dakwah tauhid setelah ayahnya. Melalui keturunan inilah garis kenabian dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam terus berlanjut, membawa petunjuk dan cahaya iman bagi banyak generasi manusia di masa-masa berikutnya. Bab 14. Kelahiran Nabi Yakub alaihi salam. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan, Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya, Rifkah, akhirnya dikaruniai keturunan oleh Allah. Kelahiran anak-anak mereka menjadi kebahagiaan besar bagi keluarga yang mulia tersebut. Di antara anak-anak itu, terdapat seorang putra yang kelak akan menjadi nabi besar dan memiliki peran penting dalam sejarah para nabi. Anak tersebut adalah Nabi Yakub alaihi salam. Kelahiran Nabi Yakub alaihi salam membawa kebahagiaan yang sangat besar bagi Nabi Ishak alaihi salam. Sebagai seorang ayah sekaligus nabi, beliau menyadari bahwa setiap anak adalah amanah dari Allah yang harus dididik dengan penuh tanggung jawab. Sejak kecil, Nabi Yakub alaihi salam dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat kuat dalam keimanan. Ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya yang merupakan seorang nabi, serta tumbuh dalam keluarga yang mewarisi ajaran tauhid dari kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengingat Allah,
menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, serta menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yakub alaihi salam tumbuh menjadi anak yang soleh, penuh kesabaran, dan memiliki kecintaan yang besar terhadap kebenaran. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Allah kemudian memilih Nabi Yakub alaihi salam untuk menjadi seorang nabi yang melanjutkan perjuangan dakwah tauhid setelah ayahnya. Dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam kelak, lahir banyak nabi lainnya, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, yang kisahnya juga sangat terkenal dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelahiran Nabi Yakub alaihi salam menjadi bagian penting dalam rantai panjang kenabian yang berasal dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, keluarga yang dipilih oleh Allah untuk membawa petunjuk bagi umat manusia. Bab 15. Keturunan para nabi dari Nabi Ishak alaihi salam. Salah satu keistimewaan besar yang Allah berikan kepada Nabi Ishak alaihi salam adalah keberkahan dalam keturunannya. Dari garis keturunan beliau, lahir banyak nabi yang kelak membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Hal ini merupakan bagian dari janji Allah kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa dari keluarganya akan muncul generasi yang membawa petunjuk bagi manusia. Keturunan yang diberkahi ini menjadi salah satu bukti kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dalam sejarah para nabi. Putra Nabi Ishak alaihi salam yang paling dikenal adalah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam kemudian memiliki banyak anak yang menjadi cikal bakal Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam inilah lahir sejumlah nabi besar yang memiliki peran penting dalam membimbing umat manusia. Salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang dikenal karena kisah kesabaran dan keimanan luar biasa ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan. Selain Nabi Yusuf alaihi salam, dari garis keturunan ini juga lahir nabi-nabi besar lainnya seperti Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam yang diutus oleh Allah untuk menghadapi kekuasaan Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Kemudian pada masa berikutnya juga lahir nabi-nabi lain dari garis keturunan ini, seperti Nabi Daud alaihi salam dan putranya Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikenal sebagai raja sekaligus nabi yang memimpin dengan kebijaksanaan. Keberkahan keturunan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kemuliaan yang besar kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam melalui Nabi Ishak alaihi salam. Dari garis keturunan inilah lahir banyak pembawa wahyu yang terus mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Hal ini menjadi bukti bahwa kehidupan Nabi Ishak alaihi salam bukan hanya penting bagi keluarganya, tetapi juga bagi perjalanan sejarah umat manusia dalam menerima petunjuk dari Allah. Bab 16. Keutamaan Nabi Ishak alaihi salam dalam Al-Quran. Nabi Ishak alaihi salam merupakan salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah dan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Penyebutan nama beliau dalam kitab suci menunjukkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam memiliki kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah. Sebagaimana ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau termasuk di antara para nabi yang dipilih untuk membimbing manusia menuju jalan tauhid. Allah memuji para nabi dari keluarga ini sebagai hamba-hamba yang saleh, sabar, dan selalu taat kepada perintahnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Ishak alaihi salam merupakan kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Nabi Ishak alaihi salam adalah sebuah karunia besar dari Allah. Bahkan sebelum beliau lahir, Allah telah menetapkan bahwa beliau akan menjadi seorang nabi yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Dalam salah satu ayat, Allah menyebutkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam adalah seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan beliau dipenuhi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam termasuk di antara para nabi yang diberkahi bersama keturunannya. Allah menjelaskan bahwa dari garis keturunannya lahir nabi-nabi yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Di antara keturunan beliau yang terkenal adalah putranya, Nabi Yakub alaihi salam, yang juga dipilih oleh Allah sebagai nabi. Dari Nabi Yakub alaihi salam kemudian lahir generasi Bani Israel yang di dalamnya terdapat banyak nabi yang membawa wahyu dan petunjuk bagi manusia.
Penyebutan Nabi Ishak alaihissalam dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa beliau adalah bagian dari rangkaian panjang para nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid. Kehidupan beliau menjadi teladan tentang kesalehan, kesabaran, serta ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, keutamaan Nabi Ishak alaihissalam tidak hanya terlihat dari kehidupannya sebagai seorang nabi, tetapi juga dari keberkahan yang Allah berikan kepada keturunannya yang menjadi penerus dakwah para nabi. Bab 17. Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah masa perjuangan panjang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyebarkan ajaran tauhid, tugas besar untuk menjaga dan melanjutkan dakwah itu tidak berhenti begitu saja. Allah telah menyiapkan generasi penerus dari keluarganya untuk terus menyampaikan kebenaran kepada manusia. Di antara penerus itu adalah putranya yang soleh, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan dakwah yang telah dimulai oleh ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan ajaran tauhid dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan kepada manusia bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Ia juga mengingatkan kaumnya agar tidak kembali kepada kebiasaan lama berupa penyembahan berhala atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dakwah ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya telah berhadapan dengan berbagai bentuk kemusyrikan di tengah masyarakat. Selain menyampaikan ajaran tauhid, Nabi Ishak alaihissalam juga berusaha menjaga agar nilai-nilai keimanan tetap hidup dalam keluarganya. Ia mendidik anak-anaknya dengan penuh perhatian, terutama putranya yang kelak juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam mengajarkan kepada keluarganya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, serta menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara inilah, dakwah tauhid terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nabi Ishak alaihissalam menyadari bahwa tugas para nabi bukan hanya menyampaikan wahyu kepada masyarakat, tetapi juga menjaga agar ajaran tersebut tetap hidup di dalam keluarga dan keturunannya. Melalui perjuangan dan kesabaran Nabi Ishak alaihissalam inilah, cahaya dakwah yang telah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyinari kehidupan manusia, membawa mereka menuju jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah. Bab 18. Masa tua Nabi Ishak alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, usia Nabi Ishak alaihissalam semakin bertambah. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai seorang nabi yang mengajak manusia kepada jalan tauhid, beliau mulai memasuki masa tua. Namun meskipun usia beliau telah lanjut, keimanan dan keteguhannya dalam beribadah kepada Allah tidak pernah berkurang. Nabi Ishak alaihissalam tetap dikenal sebagai sosok yang penuh ketenangan, kebijaksanaan, serta memiliki hati yang lembut dalam membimbing orang-orang di sekitarnya. Pada masa tuanya, Nabi Ishak alaihissalam banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, berdoa, dan memberikan nasihat kepada keluarganya, serta kepada orang-orang yang datang meminta bimbingan darinya. Ia selalu mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya bagi setiap manusia. Dengan penuh kasih sayang, beliau menasehati kaumnya agar selalu berpegang teguh pada ajaran tauhid dan tidak berpaling dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Selain itu, Nabi Ishak alaihissalam juga sangat memperhatikan pendidikan keluarganya, terutama putranya yang soleh, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ia menanamkan kepada putranya nilai-nilai keimanan, kesabaran, serta tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan para nabi. Nabi Ishak alaihissalam memahami bahwa dakwah tauhid harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya, agar manusia tetap mendapatkan petunjuk dari Allah.
Dalam berbagai riwayat sejarah para nabi disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam hidup hingga usia yang sangat panjang, bahkan mencapai sekitar 180 tahun. Selama masa hidupnya yang panjang itu, beliau tetap dikenal sebagai seorang hamba Allah yang soleh dan penuh ketaatan. Kehidupan beliau pada masa tua menjadi contoh bagi umat manusia tentang bagaimana seorang hamba seharusnya tetap istiqomah dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah hingga akhir hayatnya. Bab 19. Wafatnya Nabi Ishak alaihi salam. Setelah menjalani kehidupan yang panjang penuh dengan keimanan, dakwah, dan kesabaran, tibalah saatnya bagi Nabi Ishak alaihi salam untuk mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia. Selama puluhan tahun, beliau telah menjalankan tugas sebagai nabi yang mengajak manusia kepada jalan tauhid. Dengan kelembutan hati dan kebijaksanaan yang dimilikinya, Nabi Ishak alaihi salam membimbing banyak orang agar kembali menyembah Allah dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Kehidupan beliau dipenuhi dengan ibadah, nasihat, serta keteladanan yang memberikan pengaruh besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika usia beliau telah mencapai masa yang sangat lanjut, tubuh Nabi Ishak alaihi salam mulai melemah sebagaimana manusia pada umumnya. Namun, meskipun fisiknya tidak lagi sekuat dahulu, keimanannya tetap teguh hingga akhir hayatnya. Pada masa-masa terakhir kehidupannya, Nabi Ishak alaihi salam tetap memberikan nasihat kepada keluarganya agar selalu menjaga ajaran tauhid dan tetap taat kepada Allah. Ia juga menaruh harapan besar kepada putranya yang soleh, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, untuk melanjutkan perjuangan dakwah yang telah diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Akhirnya, Nabi Ishak alaihi salam wafat dalam keadaan penuh ketenangan setelah menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Dalam berbagai riwayat sejarah disebutkan bahwa beliau wafat pada usia sekitar 180 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka bagi keluarganya, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat besar berupa ajaran tauhid dan keteladanan hidup yang mulia. Menurut sebagian riwayat para ulama sejarah, Nabi Ishak alaihi salam dimakamkan di wilayah Palestina, di tempat yang juga diyakini sebagai makam ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tempat tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi bersejarah yang dikaitkan dengan keluarga para nabi. Meskipun Nabi Ishak alaihi salam telah wafat, ajaran dan teladan hidupnya tetap dikenang oleh umat manusia dan terus diwariskan melalui keturunannya yang juga menjadi para nabi. Bab 20. Hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihi salam. Kisah kehidupan Nabi Ishak alaihi salam menyimpan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Sejak sebelum kelahirannya hingga akhir kehidupannya, perjalanan hidup beliau dipenuhi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan contoh teladan tentang kesabaran, keimanan, serta ketaatan kepada Sang Pencipta. Kisah ini juga tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang telah lebih dahulu menanamkan ajaran tauhid dan membangun keluarga yang penuh keimanan kepada Allah. Salah satu hikmah besar dari kisah Nabi Ishak alaihi salam adalah tentang kesabaran dalam menunggu pertolongan Allah. Kelahiran beliau sendiri merupakan mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah mampu memberikan sesuatu yang tampak mustahil bagi manusia. Ketika usia Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya, Sarah, telah sangat lanjut, Allah tetap memberikan karunia berupa seorang anak yang kelak menjadi nabi. Hal ini mengajarkan bahwa seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena pertolongannya dapat datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Hikmah lainnya adalah pentingnya pendidikan dalam keluarga. Nabi Ishak alaihi salam tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan beliau seorang pribadi yang soleh dan siap menjalankan tugas kenabian. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak baik.
Selain itu, kisah Nabi Ishak alaihi salam juga menunjukkan bahwa dakwah tauhid harus terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah beliau, perjuangan tersebut dilanjutkan oleh putranya, Nabi Yakub alaihi salam, dan kemudian oleh banyak nabi lain yang berasal dari keturunan keluarga ini. Dengan demikian, kisah Nabi Ishak alaihi salam menjadi pengingat bahwa keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah adalah warisan terbesar yang dapat diberikan kepada generasi berikutnya.